Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Sahabat Quran, para aktivis, pengajar Al-Quran, dan juga para ustadz dan ustadzah atau calon-calon pengajar Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrah dan iradahnya. Pada kesempatan ini kita masih bisa bersama-sama melanjutkan kuliah kita tentang pembaruan metode pengajaran Al-Quran. Ketika kita bicara tentang metode pengajaran, tentu saja ini adalah bagian yang di antara yang urgen, di antara yang penting. Seberapapun yang kita dengar tentang kelebihan sesuatu, seberapapun yang kita lihat tentang kelebihan sebuah metode pengajaran khususnya, dan lebih khusus lagi metode pengajaran Al-Quran, kita dengar bahwa metode ini bagus, tapi kita hanya dengar saja atau melihat sekilas saja tanpa kita mengetahui lebih jauh lagi, tanpa kita ikut pelatihan, tanpa kita ikut belajar lebih mendalami. Tentu saja sedikit kemungkinan, kecil kemungkinannya kita akan menguasai tentang metode itu secara baik dan benar. Kata kunci yang harus kita pegangi adalah peserta didik atau santri kita atau orang yang kita ajari itu bacaannya bisa benar apabila gurunya bacanya benar, gurunya bacanya tartil. Artinya kita sendiri sebagai pengajar akan mampu mentransfer bacaan Quran kita menjadi bagus untuk peserta didik kita apabila memang bacaan Al-Quran kita bagus. Apapun metodenya, apapun buku panduan bahan ajarnya. Jadi ketika kita ingat bahwa dulu metode Baghdadiyah yang sampai hari ini kita tidak menemukan siapa nama penemu metode Baghdadiyah itu. Tapi melahirkan sekian miliar kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang bisa baca Al-Quran karena sebab metode Baghdadiyah. Dan itu ditentukan oleh ketika gurunya bacanya benar, maka insya Allah peserta didiknya, outputnya juga menjadi benar bacanya. Ketika gurunya tartil, maka muridnya pun bacaannya pun juga hasilnya akan tartil. Tidak mungkin kemudian ketika seorang guru membacanya itu mana panjang, mana pendek, mana ha, mana ain, mana hamzah, mana dzal, mana za, nggak ada beda. Unzila, dibacanya unzila. Tetapi ketika membaca walladzina dibaca wallazina amanu. Berarti nggak ada beda antara za dengan dzal. Ketika bunyinya sama berarti nanti akan tertransfer, nanti akan tersampaikan kepada peserta didik kita bacaannya juga seperti itu. Maka kemudian benarnya sebuah bacaan seorang guru akan menentukan kualitas hasil bacaan peserta didik. Jadi kalau nanti gurunya katakanlah, coba dengarkan saya, coba lihat saya, murid kita suruh untuk melihat bacaan kita. Kemudian kita mencontohkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku
wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ngajijul ghafur. Kalau gurunya kualitas bacanya seperti itu, maka kemudian ketika santri itu membaca, kemudian bacanya kok beda dengan kita, itu pasti orang yang melihat pasti itu sesuatu yang aneh. Katakanlah begitu, coba sekarang tirukan. Tadi Pak Guru sudah ngasih contoh. Kemudian santrinya membaca, begitu baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu ketika gurunya bacanya seperti tadi, kemudian bacanya muridnya seperti ini, orang yang melihat pasti bingung. Mana gurunya, mana muridnya. Maka kemudian tetap yang menjadi kata kunci, bacaan murid itu benar atau tidak, itu sangat bergantung kualitas bacaan gurunya. Nah, soal cepat atau tidaknya peserta didik kita itu bisa baca Al-Quran, atau kemudian dalam proses tahsin perbaikan bacaan Al-Quran itu bacanya menjadi bagus, menjadi benar. Yang semula bisa baca Al-Quran tapi banyak kesalahan sana sini, kemudian ditahsin, diperbaiki. Jadi cepat tidaknya proses di dalam mengantarkan peserta didik itu bisa baca Al-Quran dengan benar, dengan baik, dengan tartil, itu sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap metode dan panduan bahan ajar yang sedang dipakai. Baik, dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan metode atau petunjuk mengajar Iqra jilid 2. Jadi mengajar Iqra jilid 2. Ini semuanya dalam rangka memahami satu persatu metode pengajaran baca Al-Quran yang sekarang ini panduan bahan ajar itu, buku yang kita kenal dengan istilah metode yang sebenarnya itu adalah panduan bahan ajar. Iqra, Qiraati, Al-Barqi, Tilawati, Yambu'a, Ummi, Tomba Alam, Utsmani, An-Nahdiyah, Cepat Tanggap, yang jumlahnya sekarang itu sudah ada 254 metode yang ada di Indonesia ini. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah, yang menjadi kata kunci adalah kita mesti harus menguasai betul terhadap panduan bahan ajar yang sedang kita pakai untuk mengajar. Katakanlah Iqra. Kalau kita mengajar pakai metode buku panduan bahan ajar Iqra, berarti kita harus paham bagaimana cara mengajarkannya. Ketika kita pakai Tilawati, kita mesti harus paham bagaimana cara mengajar dengan panduan ajar buku Tilawati. Bagaimana cara mengajar dengan buku panduan Ummi. Berarti kita harus ikut pelatihan, harus paham bagaimana cara mengajar dengan panduan bahan ajar buku Ummi itu. Sehingga dengan itu kita akan mudah mengajarkan karena memang kita memahami cara mengajarnya dengan panduan tersebut. Maka oleh karena itu nanti satu persatu kita akan angkat, kita akan bahas baik Iqra, Qiraati, Tilawati, Yambu'a, Utsmani atau buku-buku yang lain tentang panduan bahan ajar ini akan kita bahas agar kita punya
studi komparasi agar kita punya studi perbandingan antara metode satu dengan yang lain. Tapi yang perlu kita ingat adalah tujuan kita dalam rangka memiliki hasanah kekayaan tentang metode pengajaran Al-Quran. Kita pelajari semuanya itu bukan dalam rangka menghakimi. Oh, metode ini lebih bagus daripada ini, yang ini lebih bagus daripada ini. Bukan itu, tetapi penguasaan terhadap panduan bahan ajar yang ada itu akan menjadikan ketika kita mengajar itu akan dirasa enak, narasi yang kita ungkapkan enak, cara atau metode pengajaran kita itu enak. Sehingga peserta didik merasa aman, merasa nyaman dalam proses belajar mengajar itu. Jadi itu yang paling penting. Ya. Karena substansi atau bahasan yang ada di dalam buku panduan bahan ajar, apapun nama buku itu, qiraatikah, iqra'kah, tilawatikah, yambu'a, ummi, an-nahdiyah, atau al-barqi, apapun namanya, substansi bahasanya tidak akan beda. Jadi mengantarkan kepada peserta didik bisa baca Al-Quran dengan benar. Poin yang diajarkan ketika babnya itu poin yang diajarkan matobi'i katakanlah gitu. Di buku Iqra atau Qiraati atau Tilawati contohnya tidak akan beda. Sesudah Fathah ada alif, harus dibaca panjang. Sudah dhammah ada waw disukun, harus dibaca panjang karena ada huruf matnya. Maka buku apapun contohnya pasti sama. Ma, ha, da, pasti sama. Jadi substansinya sama, tetapi yang paling terpenting adalah kita harus menguasai terhadap bahan ajar atau panduan bahan ajar sedang kita pakai. Baik, rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kuliah pembaharuan metode pengajaran Al-Quran. Pertemuan yang ketiga kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara mengajar buku panduan bahan ajar metode Iqra. Baik, petunjuk mengajarnya untuk jilid 1 kemarin sudah kita bahas, sudah kita angkat. Jadi petunjuk mengajar jilid 1 halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu masih tetap berlaku ketika kita mengajar pada Iqra jilid 2. Berarti apa yang harus kita pahami? Yang harus kita pahami, bila pada pelajaran yang lalu ada her, pada huruf-huruf tertentu, belum fasih beneran, maka dalam mempelajari jilid 2 ini bisa sambil menyempurnakan bacaan huruf yang di her tersebut. Kemudian judul-judul huruf yang dirangkai, mengenai judul-judul huruf yang dirangkai, guru tidak perlu menerangkan. Ini ba, ini ta disambung. Umpamanya. Ini ba di muka, ini ba di tengah, ini ba di terakhir. Jadi itu tidak usah dibahas. Kenapa? Ketika dibacakan ini ba, ini ta, walaupun disambung sudah otomatis santri akan membaca sebagaimana guru itu mencontohkan. Jadi langkah yang terpenting adalah itu. Kemudian mulai halaman 50. Ini karena Iqra ini yang Cordova itu mulai halaman 1 sampai seterusnya itu berturut ya, artinya penomorannya itu beda dengan Iqra yang
jilid atau berjilid 1 sampai 30 halaman. Nanti kalau yang berjilid itu atau yang dibendel yang dicetak oleh AMM itu setiap halaman ada 32 halaman. Setiap buku Iqra itu ada 32 halaman. Nah, poin bab mat ini dalam buku panduan pengajaran Al-Quran Iqra yang dicetak oleh AMM mulai halaman 16 berarti di situ ada pengajaran mat atau bacaan panjang. Kemudian sementara panjangnya boleh 2 harokat. Ya. Yang penting harus jelas beda mana yang panjang, mana yang pendek. Kadang-kadang ketika anak didik itu membacanya rada kepanjangan, kita harus memaklumi karena memang diperlukan kebiasaan, diperlukan latihan. Ketika latihan itu terus-menerus, disitulah akan muncul apa yang disebut keterampilan. Terampil membaca Al-Quran itu apabila kita memang ada kontinuitas, ada upaya terus-menerus. Maka kemudian lahirlah apa yang kemudian kita sebut mahir. Jadi rekan-rekan dan sahabat semuanya, apabila sama membacanya ketika bacanya itu lebih panjang, tidak 2 harokat lagi, kadang 3, kadang 4. Bagi anak-anak yang dia bisa membedakan ini panjang, ini pendek, nanti untuk keserasian itu sambil jalan saja. Dari awal kita contohkan yang benar, tapi kalaulah santri menirukannya itu panjangnya lebih, harus kita maklumi. Baik, kemudian ketika ada kesulitan, membacanya itu boleh diputus-putus. Walaupun hurufnya bersambung, ba-ta, mestinya bacanya bata, mestinya begitu. Tapi ketika dia sambil mikir, maka kemudian boleh diputus. Nanti berikutnya akan kita jelaskan berikutnya. Kemudian mulai halaman 50, bila dengan bacaan putus-putus santri cenderung keliru. Keliru panjang pendeknya karena mikir huruf berikutnya, semestinya 1 harokat, maka membacanya agar dirangkai saja dengan huruf berikutnya. Bila santri keliru baca panjang, yang mestinya pendek, guru cukup menegur. Mengapa dibaca panjang? Kenapa dibaca panjang? Maka dia akan mengulang lagi. Dan bila santri keliru baca pendek, yang seharusnya dibaca panjang, maka guru cukup menegur, mengapa dibaca pendek? Itu sudah akan faham. Tidak usah harus dibentak, apalagi sampai dimarah-marahin. Baik, kita akan buka Iqra jilid 2, halaman 33. Ini buku Iqra cetakan Cordova, penerbit dari Cordova. Cara bacanya yang perlu kita ingat adalah 1, tugas kita sebagai seorang guru, sebagai pengajar adalah kita harus paham. Apa yang harus kita lakukan? Memahamkan peserta didik sampai paham betul pada pokok bahasan. Ingat, pokok bahasan itu adalah materi baru yang peserta didik itu belum mengenali. Kalau kemarin hurufnya itu putus-putus, yang sekarang pokok bahasannya adalah materinya itu adalah huruf yang bersambung. Berarti tugas kita, jadi pada baris yang pertama, baris yang kedua, jadi baris pertama dan baris yang kedua itu adalah pokok bahasan.
Tugas kita mengenalkan kepada peserta didik sampai peserta didik itu faham cara membaca yang benar. Baik, caranya gimana? Seperti kemarin pula, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, atau kita baca dengan ta'awudz terlebih dahulu, santri melihat mulut kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tirukan Pak Guru. Akhirnya santri menirukan. A'udzu billah. Karena nafasnya pendek di tengah, dia ambil nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau itu untuk anak TK bacanya begitu, itu udah bagus. Biarkan saja, ngalir saja. Tidak usah dipaksa harus satu napas. Bahkan ada aki-aki, ada nenek-nenek yang belajar. Kalau dia sedang batuk, pasti nafasnya pendek. Baca bismillah saja, pasti nyuri nafas. Bukan nyuri sebenarnya, tetapi memang tidak sampai nafasnya, nggak apa-apa. Tapi bagi yang normal, baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bacanya benar, menirukannya bagus, kita bilang, bagus sekali. Coba lihat Pak Guru. Ba-ta. Ba-ta. Bagus. Ulangi lagi. Ba-ta. Yang kenceng. Ba-ta. Bagus sekali. Kemudian kita tunjuk. Ini ba, ini ta. Bacanya bata. Apa? Ba-ta. Bagus. Ini juga ba-ta. Ba-ta. Lagi apa ini? Bata. Coba tirukan Pak Guru. Bata. Bata. Bagus. Terus berikutnya ini ba, ini apa? Da. Bagus. Bada. Apa? Bada. Yang ini bunyinya juga sama. Bada. Bada. Lagi. Bada. Bagus. Sekali lagi. Bada. Bawahnya sekarang ini apa? Ta. Ini ro. Bacanya yang ini juga sama. Taro. Apa? Taro. Lagi. Taro. Bagus. Berikutnya apa ini? Ta-wa. Karena peserta didik kita sudah diajarkan di Iqra 1 dengan posisi huruf yang terpisah. Dia sudah lulus Iqra jilid 1, dia akan tahu ini ta, ini wa. Di jilid 2 berarti mengenalkan huruf sambung. Maka kemudian kita cukup menyebutkan ini ta, ini wa juga. Tawa, apa? Tawa lagi. Tawa, sekali lagi. Tawa. Kita ulang lagi dari atas. Baca ini. Bata, bagus. Berikutnya bata. Iya, terus bada. Terus bada. Ini santri yang cerdas pasti nyambung begitu. Tapi bagi yang lamban, ta, ro, bagus. Terus yang ini sama ini baca. Ta, ro, lanjut. Lama sekali kita tunggu, tidak bunyi-bunyi juga. Tetap kita tugasnya adalah motivasi. Ta, wa, iya. Ta, wa, bagus sekali. Nah berikutnya yang baris nomor 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah kolom latihan santri. Itu yang kemudian disebut CBSA. Cara belajar santri aktif. Gurunya menyimak saja, kalau ada yang salah kita ingatkan, tidak boleh langsung kita kasih tahu. Karena kalau kita langsung kasih tahu itu namanya menuntun, bukan membimbing. Ayo baca bawahnya. Ketika baca bawahnya nih.
baris yang ketiga, kita tinggal nunjuk. Ta, ta, bagus. Ta, da, ba, ro, ba, wa, bagus. Ba, iya. Ba, da, ta, ro, ta, za. Oke, lanjut. Ba, sa. Terus kita bahasanya terus memotivasi saja. Ternyata bacanya ba. Awas. Yang ini apa? Ba. Berarti ada yang salah. Ketika ada yang salah, awas. Ulang lagi. Ba. Sa dibaca ba. Ba-nya dibaca ba juga. Tarik ke atas, yang paling atas. Ini apa? Ba. Coba sekali lagi, ini apa? Ba. Baru kemudian kita tunjukkan, yang ini apa? Sa. Baru kemudian diturunkan lagi ke bawah. Nah, baris yang berikutnya mulai ba, a, ta, a, ta, sa, ba, sa, ro, ba, ro, tawa, toha, jaka, kaya, jasa. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan remedial atau kolom evaluasi. Jadi berikutnya di halaman 34 kita mengenalkan di depan, paling atas itu adalah tugas kita. Ini apa? Na. Bagus. Yang ini juga na. Walaupun tidak sama dengan depan, kita cukup menyebut yang ini juga na. Oke, berikutnya ini apa? Na. Bagus. Berikutnya ba. Berikutnya bacanya na, ba. Apa? Na, ba. Sekarang disambung. Naba. Naba. Bagus. Terus berikutnya. Na. Berikutnya ayo. Na, ta, na. Na, ba. Iya. Ba, na. Na, ba, ta. Iya. Ba, na, ta. Bagus. Ta, ba, na. Na, ba, ta. Bagus. Ba, ro, na. Kebalik bacanya. Maka kemudian kita ingatkan, awas. Ini apa ini? Ro, bagus. Na, awas. Titiknya itu di bawah. Apa itu? Ba, bagus. Terus ba, awas. Sama enggak ba sama ini? Na, Jadi jangan sampai ketika ada kesalahan di tengah, kemudian kita langsung kasih tahu. Ro, na, ba. Bacanya kebalik. Ba dibaca na, na-nya dibaca ba. Ro, na, ba. Awas. Yang ini apa? Ba, bagus. Yang ini na. Bacanya ro, ba, na. Bagus sekali. Jadi jangan sampai kita langsung memberitahu ketika peserta didik itu membacanya salah. Karena ketika besok terjadi kesalahan lagi, sekarang Pama, ro, na, ba. Ini bacanya ba. Yang ini na. Ro, na, awas. Ba. Terus ba, awas. Na. Akhirnya kita itu tidak sedang mengajar, tidak sedang membimbing. Tetapi yang kita lakukan adalah menuntun. Jadi kalau kita menuntun, itu besok kalau terjadi kesalahan lagi, katakanlah baca paling bawah. Ba, dan na. Dia baca dengan na, ba, na. Awas. Yang depan ini apa? Dia akan noleh begini, sambil lihat begini. Lihat wajah gurunya. Lihat bukunya. Kemudian lihat lagi. Ya. Lihat
mata gurunya, lihat mulut gurunya, nunggu diajari, nunggu dikasih tahu. Kenapa? Karena kemarin kita ketika salah, dia bacanya salah, langsung kita kasih tahu bacanya begitu. Itulah yang kemudian bentuk kesalahan di dalam mengajarkan buku Iqra. Oleh karena itu, sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berapa halaman peserta didik kita itu setiap ketemu dengan kita, belajar dengan kita, berapa lama, berapa halaman yang harus dibaca setiap ketemu. Setiap santri, katakanlah santrinya ada 10. Berapa menit membacanya? Berapa halaman bacanya? Kita seringkali membatasi dengan bentuk membaca per lembar. Jadi setiap santri bacanya 1 lembar, berarti 2 halaman. Jadi ketika kita mengajar Iqra, membatasi dengan setiap santri itu per lembar, itu adalah bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan. Kenapa disebut salah? Karena kita membatasi setiap santri dengan jumlah halaman itu kita batasi dengan 1 lembar. Sementara Iqra itu bersifat kompetitif. Walaupun masuk mulai belajarnya sama, Iqra-nya Iqra 1 semuanya, tapi kapan menyelesaikannya, berapa jumlah halaman yang dibaca, itu ditentukan oleh masing-masing santri. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena kita membatasi setiap belajar bukan berdasarkan 1 lembar atau 2 lembar atau 1 halaman. Tetapi caranya adalah kita membatasi dengan waktu. Masing-masing katakanlah kalau santri kita, peserta didik kita ada 10, kasih kesempatan masing-masing katakanlah 5 menit. Membacanya 5 menit, bergantian 5 menit, ini 5 menit, 5 menit. Maka ketika kita mengajarkan dengan cara seperti itu, kita akan berlaku adil terhadap peserta didik kita. Karena memang cara mengajar Iqra itu tidak dibatasi dengan lembaran, tetapi dibatasi dengan waktu. Sehingga anak yang bacanya bagus, anak yang bacanya tepat, harokat fathahnya benar, makhrajnya benar, temponya bagus, itu dalam 5 menit bisa dapat 5 lembar, berarti 10 halaman sekali ketemu. Kenapa? Karena kita ngajarnya dengan melakukan akselerasi, dengan percepatan. Bagaimana akselerasi itu? Maksudnya diloncat-loncat. Contoh, ketika anak itu kita kasih tahu, ini namanya na, apa? Na. Ini juga na, na. Yang ini bacanya naba, bagus. Yang ini juga sama, naba, baca. Naba lagi, naba. Ini apa? Na, ini ba, ini na, ini ba. Baik, baca bawahnya sekarang. Na, lanjut. Na, ta, na, na, ba, iya. Ba, na, bagus. Ba, awas. Ini apa? Na, terus ba, ta, bagus. Ba, na, ta, iya. Ta, ba, na, ba, ta, ya. Ro, ba, na, bagus. Ba, na, ro, ba, za, na. Terus, na, ba, za. Ternyata bacanya bunyi fathahnya benar, makhrajnya benar, sifat hurufnya benar. Dalam hitungan kita ini udah bagus santri ini. Maka kemudian bawahnya tidak harus dibaca. Badaro, bawahnya daroha, kemudian bawahnya
sabata. Tidak harus dibaca, langsung loncat paling bawah. Ba, da, na, yuk. Da, na, ta, bagus. Wa, na, iya. Na, wa, na, iya, pinter sekali. Langsung buka halaman berikutnya. Kenapa? Waktunya masih 3 menit. Dibuka halaman berikutnya. Ini apa? Ya, iya. Ini sama dengan juga ya. Apa? Ya, bagus. Ya, ta. Baca. Ya, ta. Terus ya, ta. Pintar sekali. Bawahnya sekarang. Ketika baca ro, ba, ya. Ya, ba, ro. Bagus. Ro, na, ya. Bagus. Ya, na, ro. Ba, ya, na. Pinter. Na, ba, ya. Ya, da, na. Na. Awas, awas. Apa ini? Da, na, ya. Bagus. Langsung loncat paling bawah. Ya, ya, ya. Na, ma, ya. Sa, ya. Oke. Ya, na. Maka kemudian inilah cara mengajar pada murid yang memang punya kecerdasan yang bagus dan kemudian punya kemampuan membaca yang benar, maka yang harus kita lakukan adalah akselerasi. Jadi kita lakukan percepatan 1, 2, 3, 4 baris langsung loncat ke bawah, paling bawah. 1, 2, 3, 4 baris langsung loncat ke bawah. Ini kebayangkan oleh kita kalau waktunya 5 menit bagi peserta didik yang bacanya bagus, itu bisa dapat 5 lembar atau 10 halaman. Jadi satu buku Iqra hanya membutuhkan 1 pekan sudah selesai. Katakanlah masuknya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi buku Iqra satu buku Iqra hanya butuh waktu 1 pekan. Ini tentu saja karena masih Iqra jilid 1, Iqra jilid 2, Iqra jilid 3 itu belum banyak tentang hukum-hukum bacaan yang harus diterapkan. Nanti kalau sudah masuk Iqra jilid 4, jilid 5, itu kita hitung beneran. Kita harus perhatikan betul. Karena sudah banyak hukum, banyak kaidah yang harus terterapkan. Tentang idhar, tentang ikhfa, tentang idgham. Kita memberi contohnya mesti harus benar dan kemudian ketika santri kita menirukan, harus kita perhatikan betul. Jadi bukan cepat-cepat biar selesai Iqra-nya, tetapi kita harus tahu porsinya. Kalau Iqra jilid 1, jilid 2 masih kita hitung kemungkinan cepat iya. Tetapi tetap bahwa makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian bunyi harokat fathah, Iqra 1, Iqra 2 mesti harus jelas, mesti harus benar. Jadi sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang perlu kita ingat adalah tugas kita sebagai seorang yang mengajar adalah kita faham mana yang harus kita ajarkan, yaitu pokok bahasan ini harus kita kenalkan kepada peserta didik sampai peserta didik itu faham dan bisa membaca dengan benar. Kalau ada kesalahan kita luruskan sampai bunyinya menjadi benar. Baru kemudian di kolom latihan kerja santri 1, 2, 3 yang di tengah atau CBSA itu kita tidak boleh menuntun, tetapi tugas kita membimbing, memotivasi agar bacanya tepat, agar bacanya jelas. Baik, kita akan coba masuk pada halaman 46. Kalau Iqra cetakan AMM itu ada pada halaman 16, jilid 2 halaman 16.
Jadi sampai poin halaman ini kita tidak boleh, tidak diperkenankan mengenalkan nama-nama huruf. Kenapa? Karena yang kita ajarkan langsung bentuk bacanya. Tetapi mulai di halaman Iqra jilid 2 halaman 16 atau Iqra jilid 2 halaman 46 pada cetakan penerbit Cordova, maka kemudian kita boleh mengenalkan ini namanya alif. Jadi sesudah ba ini namanya ada alif. Jadi kalau ba ada alif bacanya ba. Ternyata santri kita bacanya gimana bacanya? Ba. Enggak apa-apa. Biarkan saja. Yang penting dia tahu bahwa bacanya panjang. Nanti sambil jalan baru kemudian coba lihat Pak Guru. Ba. Ba. Bawahnya ini bacanya ma. Terus ha. Lanjut. Za. Coba lihat Pak Guru sekarang. Ma. Bagus. Ha. Ya. Za. Ya. La. Bagus. Ka. Terus. Na. Ra. Ya. Terus. Ba. Ta. Ta. Ba. Ya. Ya, na, iya, na, ya, bagus, ta, na, Jadi walaupun diputus bacanya, yang penting tanya pendek, nanya pendek. Berarti anak ini tahu ini pendek bacanya. Berikutnya, ta, na, bagus, na, ta, bagus, na. Tak, bagus, terus pokoknya bagus saja. Kenapa? Karena dia sudah bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Maka kemudian soal kemudian bisa tepat 2 harokat, itulah yang kemudian kita perlu waktu. Perlu kebiasaan terus sampai kemudian anak itu punya keserasian di dalam membaca 2 harokat. Jadi rekan-rekan dan sahabat Al-Quran, itu bentuk cara mengenalkan bacaan terhadap peserta didik tentang Iqra jilid 2. Jadi sekali lagi tugas kita adalah memahamkan pokok bahasan, materi baru yang di atas, sampai peserta didik itu paham baru suruh baca bawahnya. Bawahnya boleh semuanya dibaca. Karena banyaknya latihan itu akan juga melenturkan bibir dan lidah bagi peserta didik kita. Semakin banyak latihan akan semakin bagus. Tetapi kalau santri itu bacanya memang sudah bagus, maka kita buat akselerasi, lompat-lompat. Seperti itu. Baik sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk berikutnya kita ikuti yang satu ini.